Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan, nama saya Nadira Madani. Saya mahasiswi semester 5, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Nama saya Siti Ferda Haryanti. Dan saya Niantika Intan Pratiwi. Kami akan mempresentasikan mengenai administrasi, sarana, prasarana, dan keuangan. Adapun pengertian sarana dan prasarana dari pendidikan. Sarana adalah hal yang bisa digunakan untuk mencapai suatu tujuan dan maksud tertentu. Sedangkan prasarana adalah segala hal yang bersifat sebagai pendukung. Jadi, dapat disimpulkan bahwa sarana dan prasarana adalah seperangkat alat yang digunakan untuk suatu kegiatan. Alat tersebut bisa berupa alat utama atau alat yang membantu prosesnya kegiatan, sehingga tujuan dari kegiatan tersebut dapat tercapai dengan baik. Selanjutnya, contoh dari sarana dan prasarana pendidikan. Contoh sarana yaitu seperti perabotan kebersihan, peralatan pendidikan, dan media pembelajaran seperti buku maupun alat elektronik seperti komputer. Selanjutnya ada prasarana pendidik. Contoh dari prasarana pendidikan yaitu seperti lokasi atau tempat, bangunan sekolah, lapangan, dan berbagai ruangan. Sarana dan prasarana pendidikan diklasifikasikan menjadi 3 macam. Yang pertama, ditinjau dari tindakan yang dipakai. Yang kedua, ditinjau dari bergerak atau tidak bergeraknya pada saat digunakan. Yang ketiga, ditinjau dari hubungan pada saat proses belajar mengajar. Ditinjau dari habis tidaknya dipakai terbagi menjadi 2 sarana. Sarana pendidikan yang habis dipakai dalam waktu yang relatif singkat, yaitu seperti kapur, bahan kimia. Yang kedua, yaitu sarana pendidikan yang tahan lama, seperti kursi, meja, papan tulis, dan lain sebagainya. Yang kedua, ditinjau dari bergerak tidaknya pada saat digunakan terbagi menjadi 2, yaitu pendidikan yang bergerak adalah sarana pendidikan yang bisa digerakkan atau berpindah sesuai dengan kebutuhan pemakainya seperti kursi dan meja. Yang kedua, sarana pendidikan tidak bergerak seperti sarana saluran PDAM. Nah, yang ketiga, ditinjau dari hubungan dalam proses kegiatan belajar mengajar seperti alat pembelajaran, alat peraga, dan media pembelajaran. Tujuan dari administrasi sarana dan prasarana itu sendiri yaitu yang pertama menghilangkan berbagai hambatan yang dapat menghalangi terwujudnya interaksi dalam pembelajaran. Yang kedua, membina dan membimbing siswa sesuai dengan latar belakang sosial, ekonomi, budaya, serta sifat-sifat individunya. Yang ketiga, mewujudkan situasi dan kondisi sekolah yang baik sebagai lingkungan belajar didik untuk peserta bagi mengembangkan kemampuan yang ada pada dirinya. Selanjutnya, ada fungsi dari administrasi sarana dan prasarana, yaitu yang pertama menciptakan kenyamanan, yang kedua menciptakan kepuasan, yang ketiga mempercepat proses kerja, yang keempat, mempermudah proses kerja. Yang kelima, meningkatkan produktivitas. Dan yang terakhir, hasil lebih berkualitas. Nah, selanjutnya itu ada strategi administrasi sarana dan prasarana pendidikan. Yang pertama itu ada perencanaan. Perencanaan merupakan suatu proses analisis dan penetapan kebutuhan yang diperlukan dalam proses pembelajaran. Pada tahap ini, pihak sekolah merencanakan apa saja sarana dan prasarana yang akan dibeli atau dibuat untuk menunjang kegiatan pembelajaran di sekolah. Yang kedua, itu ada pengadaan. Pengadaan adalah sebuah kegiatan penyediaan sarana dan prasarana untuk menunjang pelaksanaan tugas. Yang ketiga, ada inventarisasi. Inventarisasi adalah sebagai pencatatan terhadap sarana dan prasarana. Pada tahap ini, pihak sekolah mencatat apa saja yang sudah dibeli dan yang sudah dibuat, sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh sekolah.
Yang keempat ada penyaluran. Penyaluran merupakan kegiatan yang menyangkut pemindahan barang dan tanggung jawab dari instansi atau pemegang yang satu kepada instansi pemegang yang lain. Yang kelima ada pemanfaatan dan pemeliharaan. Jadi barang-barang yang sudah ada itu dimanfaatkan sebaik mungkin sesuai dengan kebutuhan dan dipelihara dengan cara dirawat dan dibersihkan. Yang keenam ada penghapusan. Penghapusan merupakan suatu proses kegiatan yang bertujuan untuk mengeluarkan atau menghilangkan barang-barang milik negara dari daftar inventaris. Pada tahap ini, barang yang sudah tidak layak pakai akan disortir, yang nantinya akan dibuang atau diganti yang baru, karena barang yang sudah rusak atau tidak layak pakai itu tidak bagus untuk digunakan dalam kegiatan sehari-hari. Yang ketujuh ada pengawasan. Jadi, sarana dan prasarana yang sudah ada di dalam sekolah itu akan diawasi sehingga sarana dan prasarana dapat digunakan dengan baik dan tidak dirusak oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Selanjutnya ada pengertian administrasi keuangan. Administrasi keuangan adalah upaya pengelolaan mencakup semua aktivitas yang berhubungan erat dengan sistem keuangan untuk mencapai tujuan tiap perusahaan atau organisasi. Jadi, kegiatan manajemen keuangan di sekolah itu sangat diperlukan karena untuk meningkatkan kegiatan ekonomi khususnya di sekolah. Selanjutnya ada tujuan administrasi keuangan. Yang pertama, meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan keuangan sekolah. Yang kedua, ada meningkatkan akuntabilitas dan transparansi keuangan sekolah. Yang ketiga, meminimalkan penyalahgunaan anggaran sekolah. Selanjutnya ada prinsip-prinsip keuangan sekolah. Yang pertama ada prinsip transparan. Pada tahap ini, pihak yang memegang keuangan sekolah harus teliti dan harus jujur dalam mencatat keuangan sekolah, seperti memberikan informasi yang jelas kepada pihak-pihak yang berkepentingan tentang dari mana sumber data yang diperoleh, memberikan informasi yang jelas tentang pemasukan dan pengeluaran anggaran sekolah, lalu berapa jumlah yang dikeluarkan, serta untuk apa dana tersebut digunakan, dan bagaimana rincian penggunaannya, disertai bukti-bukti sebagai bentuk tanggung jawab. Yang kedua ada prinsip efisiensi. Penggunaan sumber daya keuangan harus betul-betul tepat, yaitu sesuai antara dengan dana yang dikeluarkan dengan yang dihasilkan. Dengan kata lain, penggunaan sumber daya keuangan sekolah harus bijak dan hemat. Efisiensi biasanya diukur dengan membandingkan antara masukan atau yang digunakan dengan dikeluarkan. Selanjutnya ada prinsip akuntabilitas. Sumber daya keuangan sekolah harus dipertanggungjawabkan secara baik, secara administrasi maupun secara normatif. Di sini maksudnya adalah mempertanggungjawabkan keuangan sekolah dengan jelas disertai dengan pembukuan dan bukti-bukti penggunaan serta hasil dari penggunaan keuangan tersebut. Terdapat sumber-sumber keuangan pendidikan. Yang pertama, terdapat pada pemerintah. Yang kedua, orang tua peserta didik. Yang ketiga, masyarakat sekitar. Yang keempat, dana dari alumni. Yang kelima, dana dari peserta kegiatan. Dan yang keenam, dana dari kegiatan kewirausahaan sekolah. Selanjutnya, proses pengelolaan keuangan. Yang pertama, penyusunan rencana pengembangan sekolah atau RPS. Rencana pengembangan sekolah ialah salah satu wujud dari fungsi manajemen sekolah yang sangat penting yang harus dimiliki sekolah untuk dijadikan sebagai panduan dalam menyelenggarakan pendidikan di sekolah, baik untuk jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek. Jangka panjang itu sendiri ialah 20 tahun, jangka menengah 5 tahun, dan jangka pendek itu sendiri ialah 1 tahun. Tujuan rencana pengembangan sekolah ini sendiri ialah menjamin agar perubahan atau tujuan sekolah yang telah ditetapkan dapat dicapai dengan tingkat kepastian yang tinggi dan resiko yang kecil.
mendukung koordinasi antar pelaku sekolah, menjamin terciptanya integrasi, sinkronasi, dan sinergi baik antar pelaku sekolah, antar sekolah, dan dinas pendidikan kabupaten atau kota, dan antar waktu. Proses pengelolaan keuangan yang kedua, penyusunan RKAS. Tujuan penyusunan RKAS ialah memberikan arah yang jelas terhadap program sekolah, merencanakan kegiatan-kegiatan sekolah di masa yang akan datang, menjamin tercapainya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi penandaan pada kegiatan-kegiatan sekolah, menjamin konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan. Selanjutnya, mengoptimalkan partisipasi warga, sekolah, dan masyarakat, dan hal dukungan dan pengawasan. Mengoptimalkan partisipasi warga, sekolah, dan masyarakat beserta hal dukungan yang finansial. Menjamin tercapainya penggunaan sumber dana secara efektif, efisien, berkeadilan, dan berkesinambungan. Proses pengelolaan keuangan yang ketiga ialah pertanggungjawaban keuangan sekolah. Penerimaan dan pengeluaran keuangan sekolah harus dilaporkan dan dipertanggungjawabkan secara rutin oleh manajer sekolah. Sesuai dengan peraturan yang dipertanggungjawabkan, pelapor dan pertanggungjawaban anggaran yang berasal dari usaha mandiri sekolah dilakukan oleh lainnya. Laporan pertanggungjawaban keuangan ini penting agar pemerintah atau masyarakat pemberi dana tahu untuk apa saja yang telah diberikan sekolah dan dimanfaatkan secara baik. Apakah kegiatan yang didukung oleh dana tersebut terlaksana atau terimplementasikan sebagaimana yang telah direncanakan, atau serta bagaimana kegiatan yang didukung oleh dana tersebut dan bagaimana dampaknya terhadap pelaksanaan tugas utama sekolah dan pembelajaran peserta didik. Adapun kesimpulannya ialah prasarana pendidikan merupakan suatu komponen yang secara tidak langsung menunjang proses belajar mengajar di sekolah, atau perangkat kelengkapan dasar yang secara tidak langsung menunjang proses pendidikan di sekolah. Sedangkan pada sarana itu sendiri ialah perangkat peralatan, bahan, dan perabot yang secara langsung digunakan dalam proses pendidikan atau alat langsung untuk mencapai tujuan pendidikan. Fungsi fasilitas atau sarana prasarana pendidikan ialah untuk membuat siswa merasa nyaman dan dapat memotivasi siswa dalam belajar sehingga proses pembelajaran dapat berjalan dengan lancar dan berhasil sesuai yang diharapkan, yaitu dapat meningkatkan prestasi siswa. Sedangkan manajemen keuangan merupakan salah satu substansi sekolah yang turut menentukan keberlangsungan penyelenggaraan pendidikan. Manajemen keuangan sekolah dapat dimaknai sebagai upaya kepengurusan atau ketatausahaan keuangan mulai dari pencatatan, perencanaan, pelaksanaan, serta pengawasan dan pertanggungjawaban. Dengan manajemen yang baik, sekolah tidak hanya mampu membiayai sekolah itu sendiri, namun sekolah juga mampu meningkatkan prestasi sekolah, meningkatkan pemberdayaan guru dan tenaga kependidikan dalam melaksanakan tugasnya. Sekian, terima kasih.